Coba kalian sekarang buka Facebook, cari harga rumah bekas di sekitar kalian. Udah. Nah, sekarang bandingin sama gaji bulanan kita. Agak ngos-ngosan kan ya kalau mau beli rumah cash. Paling mentok ya nyicil, itu pun juga KPR di pinggiran kota. Tapi nggak semua orang mudah menyerah. Dan itu mirip seperti mas-mas yang ada di cerita satu ini. Dia tahu harga rumah makin gak masuk akal. Dia pun memilih jalan untuk merampok. Nggak bener memang. Tapi cerita hari ini akan dipenuhi rencana jenius. Dan ditambah lagi, satu tujuan bisa berubah secara mendadak hanya demi membalas satu dendam lama. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Harta nggak dibawa mati, kata siapa? Makam atau kuburan kadang tidak selalu berkaitan dengan hal mistis atau hal horor. Bagi sebagian pemberani yang BU alias butuh uang, makam adalah ladang rezeki haram bagi mereka yang berani mengambil harta-harta orang mati, yang hartanya ikut dikuburkan bersama tubuh pemilik hartanya. Nah, dari banyaknya para perampok kuburan yang memburu harta karun di bawah makam, mari saya perkenalkan pada satu orang yang sudah meniti karirnya lama, atau lebih tepatnya sejak dini. Kang Donggu, karir awalnya mungkin memang dipaksa ayahnya. Tapi saat Donggu semakin dewasa, insting dan pengalamannya tak lagi bisa disaingi siapapun. Congkak dan jenius. Nah, dua kata itulah yang harus diingat setiap pendengar nama Donggu. Mari kita mulai dengan jeniusnya. Iya, Donggu hari ini sedang menyamar menjadi tukang sapu pagoda. Ya, walaupun dianggapnya bodoh dan caper sama biksu yang lain karena nyapu malam-malam, Donggu cuma diam, lalu membungkam semua omongan mereka di keesokan harinya. Iya, disinilah alasan saya kenapa menyebut Donggu sebagai pria congkak. Saat ia bisa mencuri isi pagoda tanpa ketahuan, dia justru meninggalkan satu bungkus cokopi sebagai tanda bahwa dialah pencurinya. Dan meninggalkan dongkrak agar semua orang tahu kalau patung yang ada di bawah pagoda telah dia curi. Berita soal patung Buddha yang dicuri dari pagoda pun tersebar luas di kalangan warga Korea Selatan. Dan beberapa warga mulai membayangkan kalau pencurinya bisa mendapatkan ratusan juta won hasil dari menjual patung itu. Sayangnya Donggu kenalannya ya cuma mamang-mamang pasar yang mentok honornya cuma sampai 20-30 ribu won aja. Bu ya kalau nawar mikir atau mas. Patung Buddha curian Donggu ini artefak asli yang sudah berumur ribuan tahun. Dan tentu Donggu tidak akan mau melepasnya dengan harga di bawah ranking bodongan. Maling harta karun dengan ciri-ciri meninggalkan bungkus cokopi. Mudah rasanya bagi mafia untuk mengenali siapa pelakunya. Dan benar saja, Donggu berhasil diringkus dalam waktu singkat. Dan Junet sebagai ketua mafia Tier B memilih untuk membawa Donggu ke kantornya, mengajaknya negosiasi dan berharap bisa membawa patung Buddha legendaris itu dengan harga yang murah. Sialnya Junet salah pilih lawan karena Donggu tidak sebodoh itu. Donggu tersudut. Junet dan seluruh anak buahnya membuat Donggu tak lagi berdaya untuk pergi. Junet jelas langsung menghajar Donggu habis-habisan. Untungnya polisi di sana berguna dan bisa datang tepat waktu. Chief O atau panggil saja, apa yang paling gampang panggil nama polisi? Ipul. Dari tadi ia memantau keributan yang ada dan karena Ipul mengenal Junet jadi dia ingin tahu apa masalahnya sebenarnya. Sayangnya Junet ini memang mafia kelas bawah. Digertak polisi sedikit panik. Dan langsung mengakui kalau isi plastiknya adalah patung Buddha yang dicuri dari pagoda. Sementara Donggu ngakunya itu cuma patung biasa yang baru dia check out di Shopee kemarin sore. Daripada mendengar mereka berdua berdebat, Ipul pun langsung membuka isi plastiknya. Dan ternyata... Jika isi plastik tadi palsu, lalu di mana yang asli? Yang asli jelas sudah ada di tangan Hyeri, orang yang tadi ditabrak oleh Donggu saat di depan kantor Junet. Tapi siapa sebenarnya Hyeri? Hyeri adalah junior Donggu dalam dunia pencurian harta karun, terutama pencurian isi makam. Tak hanya Hyeri, Donggu masih punya partner lain.
Namanya Mangi alias Giman. Giman adalah ayah Hyaris sekaligus pedagang barang-barang antik dengan nilai sejarah tinggi. Jadi pengetahuan dan wawasannya soal barang-barang lawas tidak perlu diragukan lagi. Dan untuk patung Buddha yang baru saja Donggu curi tak boleh dijual sembarangan karena harganya sangat amat fantastis dan tidak semua kolektor punya uang yang cukup untuk membelinya. Namun tiba-tiba HP Donggu berdering. Orang yang menghubungi Donggu tadi adalah Junet. Junet secara resmi mengundang Donggu untuk COD di yacht miliknya. Junet tak ingin lagi menawar patung itu dengan harga sadis, karena Junet sudah dapat satu pembeli lain yang siap membayarnya sangat tinggi. Beliau adalah Taipan asal Cina yang siap membeli patung Donggu dengan harga selangit. Namun ternyata Yuna juga ada di sana. Yuna adalah kurator terbaik dengan wawasan sejarah di atas rata-rata. Sekali pengecekan yang ia lakukan, ia bisa langsung tahu apa sejarahnya dan tahun pembuatannya. Jelas itu membuat Junet langsung kicap, karena ia tahu bisnisnya akan kacau bila Yuna di sana. Yuna ditugaskan Taipan tadi untuk melakukan pengecekan, apakah patung yang Donggu cari asli atau tidak. 가짜네요. Di depan Taipan tadi, Yuna memang bilang patungnya palsu. Tapi yang sebenarnya terjadi, Yuna kenal dengan seseorang yang tidak akan menolak dengan berapapun harga yang Donggu minta. Jin Sangil. Beliaulah sultan dari segala sultan yang ada. Seorang CEO dari Sky Hotel Group yang obsesinya pada harta karun dengan nilai sejarah tinggi sudah ada sejak ia masih muda. Sangil bahkan telah menyiapkan ruang penyimpanan khusus untuk semua koleksi bersejarahnya. Ruang yang telah didesain dengan sistem keamanan yang setara dengan museum di Jerman. Saking terobsesinya Sangil, ia bahkan tidak ingin ada satu orang pun yang tahu bagaimana cara untuk masuk ke dalam ruang khususnya. Dan karena sang perancangnya pasti tahu celah untuk masuk, maka dari itulah Sangil minta Yuna untuk membereskan semuanya, termasuk menghabisinya. Yuna sendiri tak hanya sekedar kurator, ia juga kerap mengisi seminar-seminar tentang peninggalan bersejarah dari seluruh dunia. Salah satunya di seminar hari ini. Yuna akan membahas koleksi milik Ogura Takenosuke, sebuah peninggalan Korea yang dicuri oleh bangsawan Jepang di masa perang dulu. Iya, Yuna juga merupakan lulusan S3 terbaik dan termuda di Harvard University, jurusan seni dan budaya. Dengan latar belakang tersebut dan kalau dipikir secara nalar, Yuna harusnya tidak bekerja di bawah mafia seperti Sangil. Dan jelas itu adalah hal yang mencurigakan. Namun semua obrolan itu buyar seketika saat Harry pamer kemampuan mengebornya dan ia berhasil menanamkan GPS di patung Buddha hasil curian Donggu. 잘 안 보일걸? 안 보여? 보여. Donggu kemudian dibawa Yuna ke kasino milik Sangil. Sangil memang sengaja memerintahkan Yuna untuk melakukan transaksi di sana. Yuna lalu memberikan sebuah koper berisi koin kasino senilai 3,3 miliar rupiah. Donggu heran dan jelas tidak memberi patungnya begitu saja. Yang ia mau adalah uang tunai. Polosnya Donggu hanya bisa ditertawakan oleh Yuna. Bisa-bisanya Donggu tak tahu kalau uang dalam bentuk kasino ini bisa ditukar dengan uang tunai. Dan Donggu langsung bisa membeli rumah impiannya. Donggu akhirnya paham, dan karena ia merasa tidak etis bila ke kasino tapi cuma numpang tukar uang, Donggu memilih untuk bertaruh di meja roulette. Pilihannya adalah warna merah, dan ia all in pada pilihannya tadi. Number please. Number 29 black and orange. Ya Allah, bukan Donggu ini namanya. Donggu. Kok kayak uang 3,3 miliar hilang dalam sekali permainan. Lalu, apakah Donggu kemudian sedih? Jelas, tapi cuma sedikit. Katanya, uang 3,3 miliar tidak akan cukup membeli rumah impiannya. Yuna lalu memberi Donggu satu tawaran lain. Dan ia berjanji uang-uang itu akan berhasil mewujudkan mimpi Donggu untuk membeli rumah impiannya. Walau misi ini terasa tidak masuk akal, tapi kemampuan Donggu dianggap ada di atas rata-rata orang seprofesinya. Dan harusnya itu yang Donggu manfaatkan untuk ladang mencari uang. Jika Donggu mau menerima tawaran Yuna, maka ia bisa mengambil petunjuk di dalam mobil Yuna.
고구려 벽화라. Sebelum banyak membahas soal misi, Donggu butuh partner dalam menjalankan rencana gilanya. Orang yang Donggu pilih adalah Indiana Jones cabang Korea. Nama yang sama dengan keahlian yang sama pula. Jonas dipaksa Donggu dan Yeri untuk bergabung dalam misi ini. Misi raksasa harus dieksekusi oleh seorang legenda. Begitulah bujuk Yeri pada Jones. Sayangnya Jones terus-terusan menolak dan mengaku sudah pensiun. Tapi apalah kata pensiun kalau dalam sekali misi, Jones bisa kebagian 15 miliar rupiah. Penghasilan yang tidak akan mungkin Jones dapatkan dengan berdagang kipas dan menipu turis Cina. No discount, okay? Jones mulai menyusun rencana. Berbagai celah dan rute menuju Goguryeo telah ia pelajari. Dan tujuan mereka di misi kali ini adalah Tiongkok. Di sana, Jones dan Donggu sudah ditunggu oleh bawahan Yuna untuk menjemput dan mengantar ke lokasi. Setelah melewati padang rumput dan jalanan yang sepi, mereka berdua pun mulai beraksi di sekitaran kawasan Goguryeo. Setiap inci kawasan makam diteliti dengan sangat presisi. Sedikit saja ada celah yang bisa dimanfaatkan, mereka pun langsung beraksi. Bekal mereka tidak hanya kostum giling, tapi juga skill Donggu yang bisa memeriksa di mana letak makamnya hanya dengan mencicipi tanahnya. Hah? Nyicipin tanahnya? 시체만. Mural makam Goguryeo. Iya, itulah yang harus dibawa Donggu ke Korea. Namun mengambil mural itu tentu tidak bisa sembarangan. Ada teknik khusus yang harus digunakan agar muralnya tidak rusak dan tetap mulus setelah dibawa ke Korea. Pertama, ada cairan khusus yang harus disemprotkan ke muralnya. Kedua, gergaji di sekitar mural, tapi jangan terlalu menempel dengan muralnya. Karena itu akan berpengaruh ke langkah ketiga, yaitu memotong mural yang sebenarnya. Dengan berbekal benang yang dilapisi berlian, maka bekas potongannya akan rapi dan tidak meninggalkan bekas apapun. Saat semua misi telah selesai, tiba-tiba setelah semua mural berhasil diamankan, guide yang mengantar mereka tadi justru mengancam akan menghabisi mereka. Bukannya takut, Donggu dan John justru bertengkar satu sama lain, dan itu membuat si guide kelabakan dan tidak tahu harus melakukan apa. Hingga akhirnya setelah guide tumbang, tiba-tiba HP miliknya berdering. Dari ujung telepon tiba-tiba ada suara yang menanyakan apakah Jones dan Donggu berhasil dihabisi atau tidak. Dan orang yang minta informasi tersebut adalah Sanggil. Donggu dan Jones kembali ke Korea. Dia berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Di sana mereka telah disambut Junet dan Yuna. Namun Donggu tak peduli dengan dua cecunguk itu. Karena Donggu tahu ada sosok besar yang memantau dari kejauhan. Dan orangnya adalah Jin Sanggil. Sanggil nampak tak senang dengan tingkah laku Donggu yang selengean. Bahkan Sanggil enggan bernegosiasi dengan Donggu. Dia menyerahkan semuanya pada Yuna. Sanggil tak suka dengan anak muda yang cerdik tapi adabnya minus seperti Donggu. Donggu pun tak peduli dengan hinaan Sanggil. Yang ia pedulikan hanyalah pujian cerdiknya. Dan ada satu yang jauh lebih penting. Kesepakatan soal uangnya. Misi mencuri mural makam Goguryeo telah berhasil. Jones kini sukses membeli mobil impiannya. Tapi tidak dengan Donggu yang masih saja tak segera membeli rumah impiannya. Donggu memilih untuk berpesta kecil-kecilan dengan Yeri dan Giman. Karena ia masih punya satu misi besar lain yang ingin ia eksekusi sekali lagi bersama Jones. Dan misi kali ini adalah makam Raja Seolyong yang ada di daerah Gangnam, Seoul. Jika menurut Jones ide tadi sangat menarik, tapi Yuna justru menyebutnya sebagai ide bodoh. Makam Raja Seolyong tidak ada isinya. Penjajahan Jepang dulu telah menjarah habis isi makam tersebut. Dan semua orang sudah tahu itu. Iya, cerita Yuna tadi memang tidak salah. Tapi ada satu cerita lain yang Yuna tidak tahu. Dan itu adalah cerita tentang pedang milik raja yang masih tersimpan di bagian makam yang berbeda. Pedang itu dulunya pernah digunakan raja untuk menaklukkan lawan Korea. Tapi sayangnya cerita-cerita seperti itu tidak dipercaya oleh Sanggil yang yakin pedang itu sudah tersimpan di museum milik negara. Donggu jelas berkelit. Pedang yang ada di museum adalah replika buatan anak raja. Bahkan Donggu bisa menjamin pedang itu ada jika Sanggil masih tak percaya. Dengan cara 역시 회장님.
좋은 지적이십니다. 고향, 출신 이런 게 중요합니까? 선조가 직접 쓴 교지 맞습니다. 태조 대왕의 부금. Menurut analisa dari anak buah Sanggil, titah itu memang benar adanya dan memang Raja Soliung yang menuliskannya. Jadi semua cerita Donggu asli dan memang sudah seharusnya Sanggil percaya hal itu. Namun sebelum misi dimulai, Donggu tidak ingin dibayar dengan harga yang murah. Pedang Raja Korea yang bisa membawa wibawa dan kehormatan bagi pemiliknya. Maka dari itulah, Donggu tentu tidak akan menjualnya ke sembarang orang. Terutama pada orang yang tidak bisa menjaga peninggalan sejarah sepenting itu. 오, 빈티지 컬렉션이네. Semua bualan Donggu tadi memang hanya sebuah pancingan agar Sanggil membawanya ke ruang penyimpanan khusus miliknya. Tidak ada koleksi barang bersejarah yang tidak disimpan dengan baik. Donggu pun mengagumi semua koleksi yang ada di sana. Tapi yang paling menyita perhatiannya adalah sebuah vas porselin warna putih yang ada di mata Donggu. Itu sangatlah indah. Dan di sana tidak hanya menjadi penyimpanan barang, tapi juga uang-uang Sanggil. Barang-barang di sana pun tak hanya sekedar pajangan. Sanggil akan menyimpannya 10 tahun terlebih dahulu. Karena setelah 10 tahun, barang bersejarah hilang maka barang tersebut baru legal untuk dipamerkan atau diperdagangkan. Namun tiba-tiba, 너 누구야? 왜 나한테 접근한 거야? ancaman itu tak lantas membuat Donggu bergeming karena ia tidak merasa mendekati Sanggil. Tapi justru Sanggil lah yang coba mendekat saat ia mempunyai patung Budanya. Sanggil tetap tak terima. Ia tahu niatan Donggu jauh lebih dari itu. Dan jika ia tidak mengaku, maka Sanggil akan menghabisinya sekarang juga. Donggu pun akhirnya kicap. Dan ia mengaku ia ingin masuk ke sana demi bisa melihat barang apa yang kira-kira bisa ia curi. Tapi saat melihat sistem keamanannya tadi, rasanya tak mungkin pencuri makam biasa seperti Donggu akan bisa menembusnya. Mendengar alasan itu, Sanggil akhirnya menurunkan pistolnya. Sanggil tak ingin Donggu macam-macam padanya dan minta Donggu membawakan pedang raja kepadanya. Donggu tak menuruti begitu saja, karena ia ingin Sanggil menebusnya di angka 116 miliar rupiah. Angka yang tak Sanggil tolak sama sekali. Tapi yang jadi masalah, pemerintah ternyata akan melakukan restorasi 50 hari lagi. Jadi jika Sanggil benar-benar mau melanjutkan misinya, maka ia harus menyetujuinya sesegera mungkin dan memulai misinya secepat mungkin. Misi akan dimulai, tapi ada satu personil lagi yang Donggu butuhkan pada misi kali ini. Dialah Won Hee. Menggali adalah passionku, sebatin tontonanku. Wah, nice. Mungkin begitulah Coach Won Hee dalam menjalani hidup. Won Hee sudah dikenal sejak lama sebagai penggali profesional. Lubang 650 meter penjara berhasil ia gali sendiri dalam 21 hari. Won Hee awalnya menolak dan tidak mau menggali seperti dulu. Tapi dengan mulut manis dan tawaran menarik yang diberikan, Won Hee akhirnya ikut. Misi kali ini harus berlangsung cepat. 45 hari bukanlah waktu yang ideal untuk bisa menembus sebuah makam raja. Tapi Won Hee bilang itu mungkin saja, asal mereka menemukan lokasi yang cocok. Dan kafe di seberang makamlah yang akan menjadi titik awal penggalian. Junet diminta untuk menyewa kafe itu sementara, karena hanya tempat itulah yang paling masuk akal untuk digunakan. Karena penggalian membutuhkan bor dan suara yang berisik, maka harus ada tempat untuk meredam suaranya. Dan tentu pilihannya adalah sebuah bar karaoke di sebelahnya. Tapi mereka juga butuh satu titik galian lain. Maka dari itulah mereka mencari kontrakan di bawah tanah untuk memuluskan semua misi itu. Seluruh perizinan telah memakan waktu 15 hari dengan jarak 200 meter ke arah makam. Maka mereka wajib menggali sepanjang 7 meter setiap harinya. Pengeboran hanya dilakukan di malam hari. Kafe lantai pertama akan dibuat seolah-olah sedang direnovasi. Dan tak ada orang yang boleh masuk ke bar dengan alasan penuh. Tapi ada satu masalah lain. Struktur makam Raja Soliung sangat rumit. Dinding paling luarnya menggunakan kapur yang lebih kuat dibanding beton. Dan hanya cairan kimia sajalah yang mampu menghancurkannya perlahan. Lalu dinding keduanya ada granit setebal 80 cm. Dipalu sekeras apapun, granit itu takkan pernah pecah. Dan solusi satu-satunya di mata Won Hee dan Jones adalah mengebor dari bawah. Namun, itu juga tidak mudah. 그럼 어쩔 생각이죠? 걱정 마세요. 다 방법이 있으니까.
Pengeboran pun mulai dilakukan. Suara kerasnya terus ditutupi oleh suara sumbang Junet di room karaoke. Tapi di luar bar, tiba-tiba Ipul datang dan memaksa untuk masuk ke dalam karena mencurigai ada suara aneh dan berisik di sana. Ipul seolah bisa mencium setiap hal mencurigakan di bar. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan Ipul. Dan kecurigaan Ipul makin menjadi-jadi saat ia melihat ada jejak tanah di lantai bar. Dan ia yakin ada sesuatu di dalamnya. Dan kemudian 관심 생기면 연락 줘. para gerombolan penggali tentu marah dengan kecerobohan Junet dalam menjaga barnya. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk meributkan itu semua. Karena Won-hee baru saja menemukan batu besar tepat di bawah jalan raya. Dan itu tidak bisa digali. Satu-satunya cara untuk bisa menembusnya adalah meledakannya. Ide yang jelas akan membuat gaduh jalanan Gangnam jika dilakukan. Tapi Donggu punya ide lain, yaitu membuat ledakan di bawah jalanan dan di atas jalanan secara bersamaan. 왜 안 사줘? 그러니까 내가 맨날 쓰던 건데. 배터리였네. Saat jalan perlahan demi perlahan semakin terbuka, kejutan lain tiba-tiba datang. Junet sudah menunggu Donggu. Lalu Junet dan Sang-gil sudah ada di sana bersama dengan bukti foto Donggu yang secara diam-diam bertemu dengan Ipul. Donggu dicap sebagai pengkhianat dan akan dihabisi jika berani main-main dengan Sang-gil. Dalam kondisi yang mulai terbungkam, Donggu coba membela diri. Ipul hanya mencari informasi soal patung Buddha yang pernah ia curi dan akhirnya dibeli Sang-gil dulu. Ipul bisa mendengar kabar kalau Sang-gil telah membelinya dari mulut Junet. Katanya ada CEO hotel besar di Korea yang membuat Junet kehilangan kesempatan untuk memiliki patungnya. Donggu tak hanya sekedar asal bicara, ia juga punya satu bukti. 자기 뒤 봐주는 사람이 무슨 큰 호텔 회장인데 놈이라면 아주 환장을 한다던데. 단장님, 전 처음 듣는 얘기고요. Rekaman tadi seolah makin diperkeruh dengan pengakuan Yuna yang juga berniat menjual ke orang Cina tapi dihentikan oleh Yuna sendiri. Sang-gil mulai geram mendengarnya. Tongkat baseball di depannya pun mulai diambil dan tanpa ragu sedikit pun segera menghajar Junet sejadi-jadinya. Donggu memang bonyok, tapi pada akhirnya ia tetap selamat dan permintaan Sang-gil hanya satu: segera selesaikan misinya dan berikan padanya sebuah pedang milik Raja Seolyung. Walau Sang-gil telah memberinya banyak salam olahraga, Junet tak kapok sama sekali. Kini ia memberikan penawaran Donggu agar mau bekerja sama dengannya. Bahkan Junet siap membayar lebih jika Donggu menerimanya. Tapi sudah jelas Donggu tidak akan menggubrisnya. Ia lebih memilih untuk fokus beraksi lagi. Karena semua lubang yang ingin Donggu gali telah selesai digali. Dan ia tidak punya waktu untuk menerima tawaran mafia kelas kroco seperti Junet. Sebelum makin jauh memulai aksinya, mereka mau ngasih kawasan di sekitaran makam terlebih dahulu. Dan iya, kawasan makam ternyata masih tetap dijaga ketat di malam hari. Jadi, menggunakan bor listrik untuk membobol makam raja adalah ide yang buruk yang tidak mungkin dilakukan. Tapi untungnya, Donggu selalu menggunakan otak jenisnya dan dia selalu punya plan B. Plan B-nya sangat mengandalkan hujan dan ramalan cuaca besok mengatakan kalau Gangnam akan hujan deras. Ramalan itu benar-benar adanya. Kawasan Gangnam mulai diguyur hujan sejak sore. Suara petir yang menggelegar menjadi timing yang tepat bagi mereka untuk menghancurkan barikade terakhir untuk menuju makam sang raja. Sembari terus mengawasi kondisi luar makam, mereka pun akhirnya berada tepat di bawah makam Raja Seolyung. Proses pencurian pedang milik raja ditonton langsung Sang-gil dari kantornya. Jadi tak ada celah untuk Donggu dan yang lain untuk kabur karena semuanya terpantau jelas dari mata Sang-gil. Namun Sang-gil ternyata tidak cerdas itu.
Karena pada nyatanya ia sendiri sedang berada dalam ancaman. Bagaimana tidak, Junet kini telah memanggil mafia dari negara lain untuk merencanakan misi menghabisi bosnya sendiri. Yuna lebih parah lagi, ia malah merencanakan misi yang jauh lebih besar, yaitu mencari cara untuk masuk ke ruang khusus milik Sanggil. Rencana ini sudah Yuna racik sejak lama. Mulai dari ia menduplikat kuncinya, kemudian menyelamatkan pembuat sistem keamanan yang dulu nyaris dihabisi, dan tentu saja minta data biometrik untuk membuka pintu ruang khususnya. Jadi, setiap langkah dan gebrakan yang terjadi dalam pencurian pedang raja, baik Yuna maupun Junet sudah punya rencana untuk menikam bosnya masing-masing. Hingga akhirnya, apa yang mereka cari mulai menunjukkan hasilnya. 정말로 있었어. 축하드립니다, 회장님. 꺼내고 나면 다 죽여. 제가 직접 마무리하겠습니다. Pengeboran belum selesai. Kini Junet sudah datang dan minta pedang itu segera dikeluarkan dari tempatnya. Permintaan Junet terasa tidak masuk akal karena ketebalan tembok yang ternyata jauh lebih tebal dibanding yang mereka kira. Junet pun minta tembok itu diledakkan saja. Tapi jelas ide Junet adalah ide buruk dan bisa membuat kacau semua rencananya. Junet pun mulai emosi dan mulai mengeluarkan pisaunya untuk menyerang mereka berdua. 윤식 어디 갔어? Hadirnya Junet di sana jelas membuat semua rencana kacau dan berantakan. Namun setelah berjibaku sekian lama, akhirnya Junet harus tumbang di tangan Jones. Namun saat keduanya bisa keluar, Sanggil sudah menunggu dengan pistol di tangannya. Walau keadaan sudah terpojok dan pedang raja sulit diambil lagi, Donggu ternyata selalu punya ide lain agar Sanggil tidak menghabisinya. Dan ia sudah punya rencana lain lagi jika plan tadi gagal total. Pipa air yang ada di sekitar makam raja mulai diledakkan dan membuat kekacauan di jalanan. Langkah selanjutnya, Donggu dan Jones akan menyamar menjadi petugas reparasi. Dan karena satpam makam malam itu justru berbau miras, maka ia tidak bisa menghalangi Donggu dan Jones yang mengancam akan melaporkan satpam itu karena telah minum saat bertugas. Kemudian Donggu segera menutup area yang ada di sekitar makam raja, memberikannya persembahan, dan kemudian baru melakukan penggalian dari depan. Misi berjalan mulus. Makam berhasil digali tanpa ada petugas yang mencurigai dan menghalangi. Saat semua proses penggalian usai, Sanggil diminta Donggu untuk turun dan melihat sendiri bagaimana pedang raja yang hampir 2 bulan terakhir mereka incar. 여기 있었잖아. Sanggil jelas naik darah saat tahu pedangnya tidak ada di sana. Padahal pedang tadi terlihat jelas saat ada di kamera. Sanggil tidak ragu lagi untuk menghabisi Donggu jika ia tidak segera memberi pedang yang ia mau. Karena baginya pedang itu jauh lebih berharga dibanding apapun koleksinya. Mendengar itu, Donggu hanya menghela nafas panjang. Karena ada satu hal yang paling berharga yang hilang dari diri Donggu. Donggu akhirnya paham kalau pria seperti Sanggil benar-benar rela menjual hatinya hanya demi koleksi barang yang berujung pada lembar-lembar kertas yang tidak ada gunanya. Hingga Sanggil lupa kalau ia pernah menghabisi seorang pencuri makam lainnya. Dan orang itu adalah ayah Donggu. Padahal dulu Donggu dan sang ayah rela melakukan apa saja yang Sanggil minta. Tapi saat barangnya berhasil diambil, ayah Donggu lalu dihabisi. Bahkan ia juga meninggalkan anak kecil itu di dalam kubur bersama tubuh ayahnya. 꼬마야. Cokopi dan vas porselen putih. Iya, 2 barang yang menggores luka paling dalam pada perjalanan hidup Donggu menuju dewasa. Alasan itu juga yang mendasari kenapa Donggu tercekat dengan vas porselen yang ada di ruang khusus milik Sanggil. Sanggil menikmati semua kekayaan itu
tanpa pernah tahu apa badai yang telah dilewati Donggu sepanjang hidupnya. Anak kecil yang dulu Sanggil kubur itu telah dewasa. Dulu anak itu harus tertimbun di tanah, mencium tubuh ayahnya yang mulai membusuk selama berhari-hari. Dan kini, anak itu selamat. Dia kini berdiri di depan orang yang menghabisi ayahnya. Pedang yang kau cari juga tidak pernah ada. Pedang itu hilang bersama nalurimu yang tak kemana. Namun Sanggil harus tahu satu hal lagi. Ruang penyimpanan khususnya sudah dibobol oleh Hyeri dan Giman. Dan vas porselen putih itu juga telah mereka bawa kabur. 내가 알아서 할게. 죽고 싶지 않으면 어차피 보너스로 산 인생. 뭐야? 무슨 짓이야? 당신도 곧 알게 될 거야. 뭐? 네가 어떻게 날 무서울 수도 있어? 내 장르가 아니라. Donggu tak pernah berniat untuk menghabisi Sanggil dengan cara menembaknya. Ia akan memilih untuk melakukan hal yang sama dengan yang Sanggil lakukan padanya dan juga ayahnya. Mengubur dan memberikan sebungkus cokopi untuk menemaninya bertemu dengan malaikat maut nanti. Suksesnya langkah Hyeri dan Giman dalam menyikat bersih ruang penyimpanan khusus milik Sanggil sama dengan kegagalan pada rencana yang dibuat matang-matang oleh Yuna. Ia akhirnya tidak mendapat apa-apa dari sana. Semua rencana itu bisa berjalan mulus karena memang Giman dan Hyeri sudah dibagi tugas untuk melakukan pengeboran sesuai ke arah titik yang ada di GPS yang sempat Hyeri tanam dulu. Seluruh koleksi milik Sanggil kini dibawa ke Kementerian Budaya untuk dikembalikan ke tempat asal mereka masing-masing. Misi ini juga tidak akan berhasil jika tanpa bantuan Ipul. Iya, Ipul adalah sosok di balik suksesnya rencana penyelamatan yang Donggu buat. Mulai dari pertemuan dan suara rekaman tentang Junet, mengawasi jalannya renovasi, dan mengajak satwa makam untuk minum demi melancarkan misi Donggu. Semua adalah campur tangan dari Ipul. Lalu untuk mafia yang disewa Junet, mereka akhirnya tak bisa bergerak apa-apa. Karena Junet malah tidak bernyawa dan tidak memberi sinyal apa-apa pada mereka. Tapi plot twist belum berhenti sampai situ saja. Donggu bahkan sempat menyogok bawahan Sanggil untuk mengatakan kalau titah raja itu benar adanya. Lalu untuk pedang bodong yang Sanggil lihat tadi, semua itu hanyalah rekaman yang sudah disiapkan oleh gerombolan Donggu yang tidak pernah diketahui Sanggil. Tak ada barang bersejarah yang mereka bawa sebagai hasil dari rencana jenius yang dilakukan sejak sebulan yang lalu. Dan semuanya mulai lemas karena misi ini sama saja dengan kerja bakti. Tapi Donggu punya satu kejutan lain. Kejutan itu adalah uang 260 miliar rupiah yang disimpan di dalam ruang khusus milik Sanggil. 아유, 왜요? 다 큰 어른들이. Namun itu semua belum usai, karena Yuna masih bisa berkelit. Ia mengaku tidak tahu apa-apa kalau barang itu didapat dari hasil transaksi ilegal. Jadi namanya bersih dan tidak tersandung kasus apapun. Tak lama kemudian, Yuna mendapat telepon dari Donggu. Donggu minta Yuna untuk segera bersiap, karena ia kali ini harus ikut memburu koleksi milik Ogura Takenosuke. Tak ada masalah dirinya dijebak, tak masalah dirinya dimanfaatkan, dan tidak masalah jika ia harus disakiti berkali-kali. Tapi jika urusannya dengan orang tua, maka jiwa raga akan siap dikerahkan untuk melawannya. Dan kira-kira begitulah prinsip yang ada dalam benak Kang Donggu saat melihat kalau Sanggil adalah orang yang sama dengan orang yang telah menghabisi ayahnya dulu. Tuhan memang mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Tapi terkadang manusia selalu punya naluri untuk membalas setiap sakit yang sudah dirasakan. Bila sakitnya sudah terlalu dalam, maka jalan terbaiknya hanyalah balas dendam. Tapi balik lagi, ini cuma film, jadi omongan saya barusan jangan dipikir-pikir banget. Ya, cuma buat mengingatkan aja kalau kita punya kapasitas untuk melakukan balas dendam kepada siapapun, kepada apapun. Jadi, jangan sampai kemampuan itu kalian gunakan untuk hal yang
tidak perlu dan cuma akan memberikan kalian kekosongan di akhirat nanti. Karena kalau dari pengalaman saya, membalas dendam itu mudah, memaafkan itu yang amat sangat sulit. Tapi saya nggak bakal ngasih kalian pengertian mana yang lebih baik. Kalian yang pilih sendiri. Saya cuma bilang, balas dendam itu mudah, memaafkan yang sulit. Jadi tinggal pilih. Oke? Saya Gokun dan segenap tim Mustra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dia itu berat banget, ya tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Dia sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.